sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Setelah itu hari ini kita akan menghadiri acara diseminasi dari CPP Angkatan berapa Bu Retno? 10 oleh Bu Retno Sariwaryuningsi. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini menjelang siang, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Untuk itu dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya untuk kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Eha Murniati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tugu Utara 19. Waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Pak Eman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Itu dalam kegiatan diseminasi budaya positif, ya, itu yang mana kegiatan ini adalah merupakan salah satu tugas dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Retno Sariwaryuningsi, ya, yang bertugas di SDN Tugu Utara 19. Bapak Ibu, ya, kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan, ya, mudah-mudahan nanti sampai terakhir bisa berjalan lancar. Bapak Ibu, marilah kita ikuti, ya, dengan baik sampai dengan selesai. Kita dukung dan kita support kegiatan ini agar, ya,
tugas dari teman kita yaitu Bu Retno ya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang mana tugas ini merupakan tugas modul berapa? Modul 1.4 ya, yang insya Allah akan nanti di hari Minggu ya Bu ya, akan lokakarya di hari Minggu tanggal 9 ini yang bertempat di SMA 30 ya, bertempat di SMA 30. Ibu hanya memesan kepada Bu Retno mudah-mudahan tugas-tugas yang diberikan oleh PP bisa diselesaikan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin harapan kita ya kepada Bu Retno dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya teman-teman yang belum mengikuti CDP diharapkan semua juga bisa mengikuti CDP nanti di angkatan berikutnya ya. Baik Bu Retno, mungkin itu saja dari Ibu ya pembukaannya. Mudah-mudahan kegiatan ini, destinasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, terutama untuk anak didik kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya kepada anak didik kita dan khususnya kepada Bu Retno ya yang selaku CDP. Mungkin itu saja dari Ibu. Ibu berterima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eka Murianti selaku Kepala Sekolah SDN Bukutan 19 atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti kita. Tapi sebelumnya, supaya lebih meriah dan lebih semangat lagi di hari yang panas ini, juga kita harus menyesuaikan suhu tubuh kita supaya nanti kita bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan baik. Oke, kita akan masuk acara inti kita, yaitu pemaparan budaya positif dari Ibu Retno. Tapi sebelumnya kita ada speaking ya Bu ya. Oh ya, kita akan ada speaking Bapak Ibu. Jadi nanti diminta partisipasinya karena kita sudah mengundang icebreaker dari internasional ya, dari apa ya, The Driver. Jadi silakan Ibu Tri Noviatur untuk memimpin acara icebreaking. Oke, tepuk tangannya buat Bu Tri Noviatur. Ikutin Bapak Ibu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempercepat waktu, saya mohon para peserta berdiri dulu. Jadi biar semangat, biar semangat sebelum acaranya dimulai ya paparannya, biar semangat dulu. Oke, semangat semua. Ya, masih seperti yang lalu-lalu. Ya, tepuk semangat ya, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Ser, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Ya sekali lagi ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Ser, aha aha ma, aha aha ya, aha aha semangat. Oke, baik Bapak Ibu Guru, terima kasih semangatnya. Luar biasa icebreaker kita. Masih semangat Bapak Ibu? Oke ya. Karena masih semangat, kita akan melanjutkan kegiatan pada siang hari ini, yaitu pemaparan budaya positif dari modul 1.4 dari Ibu Retno Sariwati Ningsih. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Elan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Saya mohon izin Bapak Ibu untuk diseminasi ya budaya positif modul 1.4. Baik, kita tahu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu adalah tujuan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, yang selanjutnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu yang pertama yaitu bahwa semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak itu unik, punya bakat sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Yang kedua, tugas guru itu adalah menuntun bakat mereka. Jadi kita tahu mereka sudah punya bakat, maka kita tuntun supaya apa? Supaya bakat tersebut itu tumbuh dengan baik dan anak itu bisa menggunakan bakat itu dengan penuh dengan kebahagiaan. Yang selanjutnya, guru itu ibarat petani. Jadi anak ibarat bibitnya. Misalnya kita ibaratkan sebagai bibit jagung, maka ketika anak itu kita ibaratkan sebagai bibit jagung, kita sebagai petani, nah kita tanam bibit itu dengan baik, dengan tanah yang subur, kita sirami, kemudian kita beri pupuk yang cukup, maka bibit itu akan bertumbuh dengan baik. Begitu pula dengan anak kita, peserta didik kita. Ketika peserta didik kita berikan pendidikan sesuai dengan bakatnya, minatnya, lalu dapat kita fasilitasi untuk segala bakat yang ada, insya Allah anak itu akan tumbuh menjadi anak yang berprestasi, anak yang baik. Lalu ketika kita memberikan pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya Bapak Ibu juga tahu bahwa saat ini kodrat zamannya itu pendidikan dengan segala IT yang bagus. Jadi sekarang pastinya Bapak Ibu juga menerapkan pendidikan berbasis IT di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya berpihak pada anak atau berpihak pada murid, bahwa kita sebagai guru itu harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan murid saat ini. Nah, apa sih makna budaya positif? Ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, kira-kira spontan Bapak Ibu apa sih makna budaya positif? Ada, ayo silakan Bu Novi. Makna, ya terima kasih Bu Retno. Makna budaya positif. Contoh perilaku yang sesuai, yang disiplin, yang mengikuti aturan-aturan di sekolah. Terus juga ada kesepakatan ya kesepakatan yang di kelas itu diikuti dengan baik. Terima kasih, baik, betul sekali Bu. Lanjut, nah itu dia apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Tadi sudah kita disampaikan oleh Bu Novi ya. Ada kesepakatan-kesepakatan di dalam kelas. Next. Baik ya, kita akan tahu budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif ini ditanamkan di sekolahan supaya peserta didik kita itu berpikirnya kritis, punya rasa hormat, tidak hanya terhadap Bapak Ibu guru, tapi terhadap orang tua juga dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian dia punya rasa tanggung jawab. Jadi harapannya ketika budaya positif diterapkan di sekolah, dapat diterapkan pula nanti anak-anak kedepannya di dalam lingkungan masyarakat maupun di rumah. Next. Nah, ini adalah perubahan paradigma. Yang pertama yaitu untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman,
dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi agar budaya positif itu dapat berjalan dengan baik, maka kembali ya, sekolah itu harus tentunya yaitu tadi aman, nyaman, kemudian sehingga dengan adanya sekolah yang aman, nyaman, maka murid itu akan mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Merdeka di sini artinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan bakatnya. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Jadi supaya ketika adanya budaya positif, ketika mereka memang melakukan kesalahan, mereka akan bertanggung jawab, berani mengutarakan bahwa saya salah. Selanjutnya itu lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengontrol peserta didik kita. Nah, perubahan paradigma teori kontrol itu ilusi kontrol ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu kira-kira gambar apa ini Bapak Ibu? Roblox kata Pak Heran. Sama Bapak Ibu lagi ditembak gitu ya. Hah? Boneka. Ya, kayak robot. Oke. Jadi di situ adalah guru mengontrol murid, ilusi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira kita boleh memaksa atau tidak Bapak Ibu? Enggak. Oke. Jadi inilah ilusi kontrol dari teori kontrol ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma, stimulus respon itu merupakan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa nggak Bapak Ibu kita mengontrol seseorang? Bisa. Oke. Jadi di sini ada stimulus respon dan di sini teori kontrolnya. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulusnya. Lalu di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus responnya. Namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Betul tidak Bu? Iya. Iya, betul sekali. Semua perilaku memiliki tujuan ya. Nah, iya, orang berjalan punya tujuan. Betul sekali Bu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus responnya. Kemudian teorinya, teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tapi di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kalau Bapak Ibu setuju yang mana nih? Stimulus respon apa teori kontrol? Teori kontrol. Lanjut. Awas Oke, apa sih kata disiplin? Ayo Bapak Ibu, disiplin apa Bu? Kira-kira Bu, menurut Ibu? Disiplin itu soal tanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Mantap. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Bu Krisna. Luar biasa. Disiplin itu selalu bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Oke, next Pak, biar kita tahu. Kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib ya. Biasanya kita akan merespon bahwa ketika kata disiplin itu lanjut ke tata tertib, aturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kira-kira belajar disiplin harus dihukum atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Jadi ketika kita mengajarkan disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Next.
Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan memiliki motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi apa, Bu? Pak? Iya, betul. Motivasi internal itu motivasi yang ada dalam diri, bukan dari orang lain. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini teori motivasi ya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ada motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal dari mana Bapak Ibu? Dari luar, betul. Jadi motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti itu. Jadi biasanya anak memiliki motivasi eksternal. Dari mana sih? Misalnya ketika dia buru-buru mengerjakan PR, itu supaya apa? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, supaya tidak dihukum sama Pak Guru atau Bu Guru, Bu, makanya saya kerjain PR. Padahal sesungguhnya motivasi yang bagus itu dari mana tadi? Motivasi, iya, motivasi internal dari dalam diri. Yang kedua, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya misalnya mengerjakan PR? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya mengikuti perlombaan? Jadi dia akan dapat apa nih? Nah, itulah yang akan menjadi motivasi eksternal dia. Oh, saya dapat ini, oh, saya dapat uang ketika saya rajin mengerjakan tugas. Oh, saya dapat uang ketika saya jadi juara. Itu adalah motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu mendatangkan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang diharapkan dari disiplin positif itu apa? Inilah, saya akan menjadi orang seperti apa ketika saya melakukan hal tersebut. Itu adalah motivasi internal. Supaya apa? Oh, itu tadi, menghargai diri sendiri, merasa diri akan lebih dihargai. Kemudian menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ketika saya menjadi anak yang disiplin atau orang yang disiplin, maka saya akan menjadi orang yang sukses. Itu adalah motivasi diri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tadi ya, sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Sependapat atau tidak Bapak Ibu? Iya, sependapat ya. Kemudian Gianni Gosen tahun 1998 menyatakan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapat tujuan mulia yang diinginkan. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Iya. Jadi harus yakin dulu ya, yakin dengan diri sendiri dulu. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, iya, lanjut. Kemudian
lanjut. Ya, yang terakhir kreatif. Iya, itulah yang selama ini kita tuangkan ya, tentunya dituangkan dalam visi sekolah ya, profil pelajar Pancasila. Oke, next Pak. Nah, inilah budaya positif. Itu yang pertama kali mudah untuk dilahirkan itu adalah peraturan kelas. Jadi kita buat peraturan kelas terlebih dahulu, kemudian dari peraturan kelas naik menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu berjalan dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif itu berjalan dengan baik, maka secara keseluruhan akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita kuatkan lagi, kita terapkan lagi peraturan di kelas kita buat kesepakatan bersama anak-anak hingga timbul menjadi keyakinan di dalam kelas. Jika keyakinan kelas berjalan dengan baik, anak-anak meyakini dengan keyakinan tersebut, maka akan menjadikan lingkungan dan budaya yang positif. Kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Iya, supaya selamat, betul. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. Kenapa Bapak Ibu? Ya, tidak dari virus. Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa Bu? Supaya tertib. Supaya tertib. Apalagi? Disiplin. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau ada motivasi intrinsik itu, nilai-nilai atau keyakinan itu akan lebih menggerakkan gitu, daripada adanya peraturan. Jadi kalau nanti ke peraturan-peraturan lebih ke eksternal. Oke, lanjut keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Kalau motivasi intrinsik itu akan lebih mengena kepada diri sendiri daripada motivasi dari luar. Bagaimana? Setuju ya? Berarti kita setuju ya dengan pendapatnya dosen tadi ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi biasanya itu merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harapan dari adanya keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu nanti dapat berlangsung dengan baik dan diyakini anak-anak di dalam kelas itu, sehingga menciptakan sebuah kelas yang disiplin.
Nah, keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dengan peserta didik. Next. Nah, ini ada perbandingan antara peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di situ menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas itu dibuat singkat, padat, tapi bisa mencakup keseluruhannya. Misal kesehatan tadi ya, tidak berlari di koridor karena kalau berlarian akan jatuh dan itu akan mengganggu kesehatan dan keselamatan seseorang. Next. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu maksudnya tidak hanya tadi ya Bapak Ibu dari perintah orang lain, tapi kita harus mampu memerintah diri sendiri. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa sih dihukum oleh penghargaan? Nah, dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan menghukum. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Apa sih? Kok bisa penghargaan menghukum? Kok bisa penghargaan mengurangi ketepatan? Nah, ketika kita memberikan penghargaan seseorang, itu belum tentu penghargaan itu menjadikan dirinya disiplin, gitu loh. Jadi penghargaan itu nanti seharusnya diberikan atau tidak Bapak Ibu? Tetap diberikan, tapi tidak secara terus menerus. Karena kalau kita memberikan apresiasi terlalu kepada siswa, penghargaan itu endingnya juga tidak efektif. Iya, betul. Next. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, tadi sudah sampaikan ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Next. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai pembukaannya. Kemudian nilai kebajikannya kepedulianmu. Lalu situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu terima kasih untuk nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Next. Nah, tindakan guru. Di sini hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu, silakan ya. Ini nanti silakan Bapak Ibu pisahkan apa sih hukuman dan apa itu konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan menulis saya tidak akan terlambat lagi.
Nah tadi kan diberi mencatat 100 kali karena terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Betul sekali, hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. PJOK loh Bapak Ibu, terlambatnya ada kata kuncinya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali pada pelajaran PJOK karena terlambat. Apa hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Next. Oke, next. Ya, kita lihat betul atau tidak. Kira-kira tadi jawabannya betul atau tidak? Iya. Jadi yang di sini ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Ya. Oke, tadi di situ saja ya. Oke, next. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau ya konsekuensi itu harus. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Iya nggak ketika anak kita beri hukuman? Sakit hati ya pastinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Harapannya dari konsekuensi yaitu anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dari perbuatannya dia harus menyesuaikan dirinya. Kemudian hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan di hukuman. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan dari konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time. Nah, kita akan mengenal kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta kasih atau diterima. Betul atau tidak Bapak Ibu? Bahwa kita itu butuh cinta kasih, butuh diterima, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar kita. Kemudian kesenangan. Kita butuh senang Bapak Ibu? Betul. Oh, butuh healing, betul sekali. Kemudian kita butuh kebebasan? Butuh, iya. Butuh penguasaan? Butuh. Nah, next. Nah, ini ada persoalan Ibu Ani. Oh iya, Ibu Ani, guru kelas X berapa Bapak Ibu X? Konsentrasi. Ya, Ibu Ani, guru kelas 10 sedang bingung menghadapi ulas salah satu siswa di kelasnya, Agus. Ya, ini kan hanya contoh ya Bapak Ibu, namanya lagi Agus ya. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi-situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu ya? Kayaknya nih Bu Siti deh, dari tadi fokus nih. Bu Siti mau jawab. Oke, silakan. Berdiri dong Bu. Iya, kena.
Ketika saya menghadapi situasi seperti itu, saya akan memberikan nasihat kepada Agus bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang tidak baik, karena kan memaksa ya. Kalau temannya nggak suka ya jangan dibuat gitu ya. Nggak boleh kita meminta dengan paksa, kecuali kalau temannya memberikan dengan sukarela. Oh, diajak makan bersama baru boleh. Kalau minta itu nggak boleh, perbuatan yang tidak baik. Terus kalau misalnya kira-kira alasan apa? Kira-kira alasan Agus kenapa meminta paksa? Mungkin karena kebiasaan sikap dia punya perilaku yang tidak baik ya, karena memaksa. Harusnya kan harus diberi nasihat sih. Alasan Agus itu kayaknya ya itu aja sih. Terima kasih, baik. Kita lihat next, Pak Ella. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, nah Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Nah, sebaiknya Bu Ani itu mencari tahu alasan Agus mengapa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, jadi kebutuhannya adalah apa? Cinta dan kasih sayang. Jadi maunya dia itu diperhatikan temannya, diterima oleh teman-temannya. Jadi dia kurang kasih sayang gitu ya. Kemudian si Agus ya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut tuh dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Dia pengen diakui tuh dengan kemampuannya. Orang-orang pada takut ya sama gua, sini gua mintain. Nah, supaya teman-temannya pada takut, supaya teman-temannya pada nurut gitu kan, karena dia merasa dia paling hebat. Kemudian ada apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Dia pengen sebenarnya, aku tuh pengen dibekelin telur, tapi dibekelinnya nugget terus. Cuman mungkin anak itu tidak berani mengutarakan kepada orang tuanya. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan. Ya, kebutuhan tadi ada 5 ya Bapak Ibu ya yang harus kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ya. Lalu apabila jawaban Agus adalah karena sengaja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan dia adalah kesenangan. Dia akan senang kalau ganggu temannya. Dia akan senang kalau temannya marah. Dia akan senang kalau temannya itu jadi nangis, jadi emosi sama dia, dan dia akan senang. Jadi dia itu butuh kebutuhan kesenangan. Nah, apakah Bapak Ibu mendapati hal yang seperti itu? Iya. Oh, ada yang minta makanan ya Bu di kelas ya. Berarti nanti ditanya Bu, kenapa minta makanan di kelasnya? Seperti itu ya. Nanti dicari tahu tuh 5 kebutuhan dasar apa nih yang kurang nih ya. 5 kebutuhan dasar tadi ya Bu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, cinta. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau ingin diakui. Yang berikutnya adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitulah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol guru ya. Di sini adalah motivasi, di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar. Itu yang pertama adalah menghindari hukuman ya. Tadi menghindari hukuman, kemudian identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar, itu adalah tapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain.
Kemudian identitas berhasil atau sukses kontrol diri adalah menghargai diri sendiri. Jadi 5 posisi kontrol di sini adalah Bapak Ibu guru sebagai yang pertama penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Jadi Bapak Ibu guru harus mampu menjadi penghukum, mampu menjadi pembuat merasa bersalah, mampu menjadi teman untuk peserta didik, mampu menjadi seorang pemantau dan seorang manajer. Nah, di sini motivasinya ya. Di sini untuk menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi apa itu? Menghukum ya. Untuk membuat rasa bersalah di sini berceramah dan mengatakan seharusnya anak-anak bla bla bla. Ibu kecewa kalian misalnya bla 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 kayak gitu. Nah, kalau sebagai teman, jadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi lebih ke pendekatan ya kalau sebagai teman ya. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu tadi guru berbuat, sekarang guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian kalau untuk membuat merasa bersatu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu membuat merasa bersalah. Sedangkan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Nah, pemantau itu apa peraturannya? Nah, kita mengingatkan anak apa peraturannya, itu ada sebagai pemantau. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu sebagai manajer. Lalu hasilnya, kalau penghukum tadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau pembuat merasa bersalah, itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman itu ketergantungan. Makanya kalau kita terlalu dekat dengan anak, kadang anak kita tergantung. Kemudian kalau sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer kita menguatkan pribadi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman yaitu murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini murid yang berkata, biarkan saja, nanti juga marah lagi, yaitu sebagai penghukum. Maafkan saya. Nah, kalau itu untuk membuat merasa bersalah. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu sebagai pemantau. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid. Kalau penghukum itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau pembuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman, dia akan lemah, tidak mandiri, dan murid kita akan tergantung. Kalau sebagai pemantau, itu akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Nah, apa itu restitusi? Nah, inilah Bapak Ibu yang saat ini sedang kita pelajari ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu menurut Gosen tahun 2004. Next. Nah, ini Bapak Ibu identitas gagal, hukuman, dan identitas sukses melalui disiplin. Nah, kalau di identitas sukses melalui disiplin itu ada konsekuensi dan restitusinya. Misalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensinya, ya tadi ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk
jangka waktu pendek, sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat keadilan kalau pada hukuman. Nah, konsekuensinya apa? Korban bisa diabaikan. Sementara restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kita berikan penguatan. Lalu perilaku positif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi itu masalah terpecahkan. Jadi harapan adanya restitusi itu dari masalah adalah masalah terpecahkan. Nah, kemudian pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sementara dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, itu konsekuensi. Sementara restitusi, apa yang kamu yakini? Jadi kita menanyakan keyakinannya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, jadi kita menanyakan bagaimana memperbaiki. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Kalau restitusi itu, murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain, ya. Jadi kalau hukuman itu adalah hal yang negatif, konsekuensi itu adalah hal yang netral, sedangkan restitusi itu harapannya menjadi hal yang positif. Next. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi harapannya itu kita mengingatkan anak supaya mereka tuh mampu belajar dari kesalahannya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, supaya hubungan baik guru, murid, orang tua maupun yang lain di dalam stakeholder itu baik. Kemudian memberikan tawaran kalau dalam restitusi, bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu agar mampu melihat dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki dirinya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, jadi kita berikan solusi, bukan hukuman. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka sudah berbuat salah, mereka mengevaluasi diri, mengakui kesalahannya, meyakini sudah melakukan hal apa sehingga dia mampu diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya. Next. Nah, inilah yang dinamakan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu ketika melihat masalah itu kita harus menstabilkan identitas anak itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu contohnya seperti apa? Nah, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contohnya misalnya ketika anak murid kita tiba-tiba marah karena hasil ulangannya dicontek oleh temannya. Maka ketika kita sedang melakukan segitiga restitusi bersama anak atau sedang berdiskusi terhadap anak tentang masalah ini, maka kita akan berbicara, ibu pun akan marah ketika hasil ulangan kita dicontek oleh teman kita. Seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas bahwa tidak hanya dia saja nih yang marah kalau hasil ulangannya dicontek. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu jadi misalnya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nanti kita akan bertanya atau kita memberikan validasi ya. Jadi gini, ibu pun akan marah gitu loh. Tapi bolehkah kita marah dengan cara menggebrak meja? Nah, seharusnya tidak boleh menggebrak meja ketika memang temanmu berbuat salah.
Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu adalah nilai di dalam kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu berarti kita bisa menanyakan apakah kamu sudah melanggar keyakinan yang ada di dalam kelas? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalnya seperti itu. Next. Nah, ini ada penerapan segitiga restitusi. Next. Ya, kasus pertama ya Bapak Ibu yang sudah kemarin dialami di kelas 5. Reasia minum es di saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini adalah peristiwanya. Silakan Bapak Ibu amati. Pada saat ulangan, Reasia minum es cekek di dalam kelas. Kira-kira betul atau tidak Bapak Ibu? Saat anak ulangan boleh minum es cekek di dalam kelas? Nggak boleh. Iya, nggak boleh ya. Coba bagi-bagi, boleh. Oh, coba bagi-bagi ya Bu. Iya. Kita lihat gambarnya Bapak Ibu, kayaknya dari samping nggak kelihatan. Assalamualaikum Reasia. Nah, ini kegiatan restitusi yang saya lakukan. Ini Bu Guru manggil Reasia, tahu tidak? Nah, kira-kira kesalahan apa yang sudah Reasia lakukan saat ulangan tadi sehingga Bu Guru manggil Reasia? Tidak meminum es saat pelajaran. Menurut Reasia, meminum es saat pelajaran itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah Reasia langgar? Tidak meminum es saat pelajaran, di mana keyakinan kelas kita yaitu tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Baik, mengapa Reasia melakukan itu? Karena haus. Baik, guru pun akan melakukan hal yang sama. Ketika haus, saat bekerja atau saat mengajar, guru akan minum. Namun yang perlu diketahui adalah ketika kita haus saat pelajaran harusnya berminum. Iya, izin terlebih dahulu dan tidak boleh minum apa? Iya, minum es saat pelajaran. Nah, kedepannya apa yang akan Reasia lakukan? Dulu maafin Reasia ya, namun kedepannya jangan diulang lagi ya Nak ya. Oke, itu saja sayang ya. Terima kasih Reasia. Nah, ini kegiatan validasi ya. Di situ tadi sudah menanyakan keyakinan, kemudian validasi hal yang salah dan identifikasi. Next. Kasus kedua, Noah tidak memakai sepatu saat sekolah, ya, memakai sandal. Kita lihat videonya. Ini pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Di sini ada Berlin dan ada Noah yang tidak memakai sepatu. Nah, itu tadi kasus kedua ya Bapak Ibu, dan ini diskusi saya dengan Ya, apa kabar hari ini? Baik. Lo sudah makan? Sudah. Lo tahu tidak kenapa Bu Guru memanggil Lo untuk datang ketemu Bu Guru sekarang? Tidak tahu, Bu Guru apa? Iya, baik. Hari ini Bu Guru manggil Lo karena pasti Lo ada sesuatu nih. Menurut Lo, hari ini Lo sudah melakukan kesalahan atau tidak? Sudah. Apa itu? Tidak memakai sepatu. Oke, Lo tidak memakai sepatu saat
sekolah. Menurut keyakinan kelas, bolehkah sekolah tidak memakai sepatu? Tidak boleh. Nah, harusnya sekolah itu memakai pakaian kaki dan sepatu sekolah. Oke, baik, betul sekali ya. Kalau diingat keyakinan kelas kita, salah satunya yaitu memakai pakaian yang rapi, seragam sekolah yang lengkap. Nah, saat ini mengapa Nol tidak memakai sepatu? Karena ada luka. Luka di mana sayang? Di kaki. Kakinya kenapa lukanya? Robek. Kenapa bisa robek? Oh, jadi Nol hari ini tidak memakai sepatu karena kaki Nol sakit akibat kemarin main bola. Baik, tentunya ketika ibu kakinya sedang sakit, ada luka, pasti itu tidak akan memakai sepatu saat sekolah. Namun, seharusnya ketika kita tidak memakai sepatu atau tidak berpakaian rapi, harusnya kita bagaimana? Harus mentaati peraturan di sekolah. Iya, harus mentaati peraturan sekolah. Salah satunya, harus lapor siapa? Guru atau enggak? Nah, lain kali kalau tidak memakai sepatu atau ada sesuatu hal terkait dengan ketertiban di sekolah, maka No harus lapor dulu dengan guru atau adik yang ada di itu. Iya, betul sekali. Jadi mulai besok No harus memakai sepatu dan seragam. Iya, kecuali kalau No sedang sakit. Baik, hari ini ibu akan memakluminya karena memang ibu sedang sakit. Namun nanti ketika sembuh, saya akan memakai sepatu. Iya, ya sudah. Kalau begitu, kita boleh pulang. Terima kasih, No. Ya, sampai ketemu lagi. Baik, itu adalah salah satu contoh, dua contoh ya Bapak Ibu, kegiatan restitusi. Nah, ini adalah contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Sudah membersihkan kelas, kegiatan kerohanian, dan memberikan 5S ya tentunya ya, ketika anak sedang datang ke sekolah atau sudah berangkat ke sekolah. Next. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian diseminasi ya paparan saya tentang budaya positif dari pembelajaran modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tutup, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya dari Ibu Retnosari Wardiningsih tentang budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mulai tercerahkan? Sedikit ya Mas ya, ada yang kita terima lah. Nah, kita terima yang kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing sehingga budaya positif bisa terlaksana di SDN Tugu Utara 19 di kelas manapun, kelas 1 sampai kelas 9, kelas 6 seperti itu. Amin Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan siang hari, wah ini udah mau sholat Jumat bagi yang merasa cowok. Nah, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, oh ternyata masih ada menyimpan satu ice breaking lagi Bu, luar biasa nih dari The Driver. Dipersilahkan Ibu Noviatun Putri. Baik, terima kasih Pak Enan. Mungkin es breaking terakhir ya? Iya. Es breaking terakhir. Ya, lagi-lagi saya es teh. Iya, es teh enak banget. Ya, Bapak Ibu di hari ini. Ya, kita tekok kecil lah ya. Katanya minta es teh, saya kasih tekoknya. Ya. Semangat Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Aku tekok kecil yang mungil, ini tangkaiku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit angkat. Aku menjerit. Angkat aku, lalu tuangkan lagi. Angkat aku, lalu tuangkan. Oh, sekali lagi. Yang semangat suaranya jangan saya dong yang nyanyi. Ya, semuanya Bapak Ibu ya.
kita mulai bisa? 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungil, ini tangkaiku dan ini corongku. Bila air mendidih aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku lalu tuangkan, angkat aku lalu tuangkan. Oke, kompak. Terima kasih Bapak Ibu. Diangkat dulu Bu, kalau nggak diangkat nggak bisa tuang. Terima kasih artis kita dari Driver The Race. Oke, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dibukakan pintu maafnya jika ada salah kata perbuatan yang telah diperbuat. Nah, akhir kata, marilah kita berdoa dulu sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.